pegang masing-masing kan nanti takutnya hilang, duduk yang rapi. Sendal Ini ya? mereka lagi nongkrong semua Pak. Benar. Rame-ramean Pak, hati-hati sendal dipegang masing-masing, duduk yang rapi, jangan senggol kanan, jangan senggol kiri Pak ya. Yang jalan ke belakang juga tetap hati-hati, jangan berdesak-desakan. Tapi untuk sekarang, Ben and Pick di game yang kedua, let's go. Alright, untuk kali ini di mana draft yang harusnya menjadi salah satu penentu kemenangan untuk kedua belah tim kali ini sudah berada di posisi yang hampir sama Profesor KB. Ya ini bahkan hitungannya mirip banget sama di game yang pertama mereka. Mereka juga hitungannya tidak melakukan kesalahan ketika ngomongin soal 15 menit awal game. Dan tidak ada celah sama sekali ketika mereka ngomongin soal early game. Apalagi dengan AK yang sudah diamankan, ini juga akan menjadi sebuah pertanyaan nih. Tadi tuh kita udah sempat lihat Julian yang tidak diamankan sama sekali, tidak di-ban juga, ditambah dengan Cloud di ban yang ketiga dari RSG Filipina. Bisa dibilang mereka sudah mengunci 3 pemain ya, sekaligus kayak Finn, Albert dan juga Skylar dengan fase ban pertama mereka di game yang pertama. Apakah akan ada Karina lagi untuk RRQ Hoshi ban? Mengingat itu adalah merupakan hero jantung bagi sosok dari Demon Kite. Wow, tapi Profesor KB, satu hal lagi yang harus mereka perhatikan. Cakep. Apakah akan bertukar dengan adanya Akai dan Beatrix seperti tadi? Kalau menurut aku ban Akainya, biar tidak ada terlalu pertukaran antara... Karinanya? Pertukaran terlalu banyak. Oh, Esmeralda. Esmeralda ternyata menjadi Hero-nya Nuts. Hero-nya Nats. Ini hero nyaman banget soalnya. Masih ada Tamus, masih ada Dairot. R7 Kapten Galak. Wah, Bus. Galak itu menjadi hal yang penting kalau menurut aku. Bentar, galak atau tegas? Tegas Itu loh. beda. Kalau menurut aku dia Itu tegas. beda Dia tegas soalnya. sih. Iya. Kalau tegas itu merupakan sifat disiplin kalau aku bilangnya. Kayak gitu, Pak. Oke. Oke. Tapi kali ini kita bakal lihat di mana dari tim RSGPH mereka akan coba untuk menutup satu hero dari seorang Skylar dengan Cloud-nya lagi. Masih sama. Oh, masih sama. Oh, berarti untuk saat ini Karina dan Akai bakal diadu. Mengingat kalau misalkan tadi Xavier juga terlepas, apakah Xaviernya akan diamankan terlebih dahulu oleh Clay dengan first pick kali ini? wow. Banyak pilihan dan mereka harus bijaksana untuk mengambil satu. Dari sekian banyak terlepas, bahkan bisa dibilang Akai diambil. Oke. Untuk sekarang mungkin dari kemarin sampai ataupun 2 hari yang lalu, Valentina tuh udah kayak bukan menjadi satu hal utama lagi yang harus di-ban ataupun yang harus di-pick. Aku bilangnya Valentina itu cuma jadi umpan. Iya. Sekarang itu cuma jadi umpan. Mendadak kayak Valentina kehilangan pamornya gitu. Iya, karena menengok dari kemarin kita udah sempat melihat Valentina ketika diamankan itu malah yang pegang Valentina itu yang menelan Ngedrop, kekalahan. Iya. Ini bisa banget Xavier sama Beatrix loh. Bahkan Xavier Karina. Xavier Beatrix kalau aku. Beatrixnya diamankan Skylar nantinya. Harusnya tidak mungkin bisa dilepas. Oh, jadi nggak mau dilepas gitu ya? Nggak mau dilepas, gila di tangan Skylar itu ngeri banget. Dan ini lihat, Eman udah mencoba untuk melakukan diskusi. Dan kan ini terbuka, karena tadi kan Esmeralda prioritinya udah ditutup. Yep. Ya kan? Kalau dia pick arah offlane terlebih dahulu berbahaya. Masya. Oh iya, harus yang kebuka ya celahnya. Celahnya R7 juga ya. Kalau kayak gini kita ngomonginnya mungkin akan lebih ke arah durability atau bahkan rotasi. Tadi Kayak sempat kita bahas juga, kalau soal Masya bisa dikontes pakai Chow juga. bentar, kalau sebelumnya itu If sama Dairot, Iya. kayak feeling gue kali ini bakal ada Beatrix ke arah If sih. Beatrix Shift Patrick If atau Beatrix Cecilian. bisa jadi. Patrick Cecilian juga jauh lebih. Cecilian juga Akai jauh lebih. Cecilian itu power pick off-nya kuat banget. Tapi masalah bukan hanya power pick off ya, ini Cecilian Ada Masyanya ada ya? Masyanya, Iya. itu yang Nah. menjadi masalah. Sekarang gimana caranya Masyanya ini oke sekalipun thunderclap ke arah belakang masih bisa sustain, masih bisa kabur ke arah belakang, masih ada sprint. Dan kalau menurut gue pribadi Lilia kalau gitu. Aku suka Lilia. Lilia boleh, Lilia Pemilihannya Beatrix. kayak gini, Lilia Beatrix oke. oke. Lilia Beatrix oke banget. Iya. No, Yip Karina. Oh, R7 Akai. Oh. Jangan lupakan itu di mana diubah. Akainya ini Berubah. konsepnya kan bisa fleksibel. Ingat, ada Finn, Akai, Finn Moment season 6. Jangan lupakan itu dan R7. Ini 3 pemain bisa menggunakan satu Akai dan ini tinggal bagaimana cara mengoptimalkan dengan dari job desk-nya masing-masing. Ya, karena ini tahu nggak satu hal, ketika adanya Masya tadi yang di pick off itu langsung transisi Profesor. Iya. Langsung transisi. Karena kita tahu kan kalau Masya itu kan basic attack. Mm-mm. Dan Karina dia punya Dance of Blade yang itu merupakan anti basic attack. Jadi kalau misalkan Masyanya garuk-garuk, nanti bakal immune di sana serangannya. Mandi lah kalau gara-gara gatel. Beda. Immune. Immune. Beda. Garuk-garuk. Haji, aku garuk leher lu sini mau kagak lu kira-kira tuh ya. Sabar. Dan sekarang kita berlanjut lagi menuju ke band selanjutnya.
kalau kayak gini ya, menengok dari pool hidden tree diamankan, Iritel Ruby. Tapi Kari buat sekarang, berarti akan ada satu hero seperti Baxia sepertinya akan diamankan. Atau di-ban duluan sama RRQ sih. Wow. Ini satu armor breakernya udah langsung Angela. Angela lagi, masih sama, tidak ada perubahan yang signifikan. Untuk Light terutama, apalagi menengok tadi udah sempat kita bahas Atlas. Yang tidak diamankan sama sekali pada fase game yang pertama tadi. Benar, dan sekarang pun masih menjadi satu hal yang sangat-sangat membingungkan sekali ini Akainya mau akan ditaruh ke arah mana. R7 juga oke. Karena R7 balik lagi, oke, Finn dia oke bisa gitu. menangin rotasi Iya, soalnya. dua ini kita belum tahu lagi nih. Iya. Ke arah dua orang ini kah? Karena kalau seandainya nanti misalkan masih mau ngambil EXP lane, menurutku Tamus juga pilihan yang Benar. oke banget, apalagi berhadapan dengan Masya. Yap, karena Tamus berada di XP Lane dengan emblem Avengers yang dia miliki itu akan sangat membantu sekali. Dan Iritel menjadi korban selanjutnya Marksman. Dipersempit loh. Tersisa Brody Clean yang benar-benar bakal lebih dioptimalkan karena One udah di-ban terlebih dahulu. Karena kita tahu sosok dari One, hitungannya kalau terlepas dia akan nge-review damage One ya. Prof. Ya baru gue pengen. Iya itu dia Chow. Nggak jadi. Karena gini, kalau Chow diamankan sama RGPH ini, wah udah pasti bakal langsung loncat ke arah belakang semua. Masya-nya Thunderclap bisa digunakan sama Light juga. Mau nggak mau, kalau misalkan ini ke arah Atlas, aku setuju buat RGPH. Tapi jangan lupakan bahwa Finn juga masih bisa membawa Digi. Oke. Ya kan, jadi ada counterplay-nya di sana. Tapi tak mengapa di gini aku menjadi makanan untuk dari Gimana? partner. Aku teh takutnya jadi Jadi makanan dari pedang tim- bermata dua. Iya, RC dari PH. Iya, karena Maksudnya, terlalu squishy. Sekarang squishy ditambah kalau dia build tank tuh Nah, ada Masya juga. benar. Jadi mau nggak mau lebih mengoptimalkan hero yang cover aja ya. Iya. Cover full kayak misalkan AP Romer juga oke. Tapi Barats Barats yang mereka amankan Barats menjadi untuk junglernya kah? mengkontes heavy spin juga. Yap. Barats yang akan menjadi jungler mereka kemungkinan besar, tapi dua hero terakhir yang akan diamankan pula oleh pemain dari Arkihoshi dengan hero-hero yang dengan jarak dekat seperti ini. Atlas terlepas juga sejauh ini masih bisa mereka manfaatkan juga. Wah, gue lebih takut kalau ini RG Filipin akan menuju kepada Matilda sih. Itu Matilda Barats. ya sebenarnya banget itu. Apalagi ada Yves. dua Wah, counterisasi terhadap seorang R7. berarti kalau kayak gini, otomatis harus hero yang ngelok gitu Brody loh. sih. Brody oke. Brody sih aku. Atau kalau mau meltdown dari frontlaner, Roar, Ruby ya kan? ternyata. Yoi. Brody yang tersisa untuk ngerontokin juga. Ada efek stun juga jangan lupa. Dan ya Ruby-nya ini sih yang nanti akan menjadi pengganggu lebih tepatnya karena di band yang game pertama itu Iritel Ruby yang masuk. Untuk sekarang Kari dan juga Ruby yang masuk. 1, 2, 3, Ruby-nya tiga sosok dilepas. yang cukup tebal. Tiga sosok yang cukup tebal yang harus dihancurkan oleh RHBH. Kita tahu Karina, Ruby, dan Ini juga berarti Akai. Romernya Tiga yang benteng tersisa. utama dan Romar. Ini lebih ke arah Rafaela atau healer-healer sih menurut aku. Oke, kalau menurut aku sih ada satu hero yang bisa menyelamatkan mereka semua ini ada Matilda. Bukan hanya untuk R7 tapi ini menyelamatkan Beatrice. Iya. Loli. Lolita. Mereka mau counter set up. Gila. Barengan. Ini gameplay yang bener-bener apa ya hitungannya kita udah sempat lihat di lower bracket. Ya, Dan itu dimenangkan sama Omega lawan RSGPH. yes. RSGPH itu kalah gara-gara Omega dengan Omega yang mainin playstyle-nya counter setup upper bracket RRQ. Yes, dan bahkan itu adalah Ya, gameplaynya dari seorang Caknu. bener, Caknu. Dan apakah mereka ingin membawakan counter setup yang sama? Karena dengan Lolita kita tahu dia bakal nungguin Ruby sama Akai dengan inisiasi yang terlebih dahulu dilakukan. Makanya untuk sekarang gimana caranya untuk fokusnya tuh bukan ke arah damage dealernya tapi ke arah roamernya. Light, lagi dan lagi. Abang Gondrong ini selalu mencuri perhatian kita dengan tugasnya dia yang begitu banyak. Abang Gondrong dan mereka sudah bersiap untuk langsung melaju ke Land of Dawn di game yang Let's kedua go. RGPM versus Arkihoshi. Kita minta doa dari kalian semua untuk langsung memberikan supportnya, jadi langsung aja di game yang kedua. Masih dipandu oleh Kalung Emas. KB. Polong. Reca Damas. So ini dia counter setup yang dimiliki oleh tim Arashi. Dan bahkan Demon Kite dia menggunakan Barats bukan hanya untuk mengcounter dari seorang Akai. Tapi mengcounter I'm Offended yang dimiliki dari seorang Pipin. Ya kan? Sama-sama untuk melakukan imunisasi tapi ternyata di depan sana Aqua masih menahan flickernya. Nggak mau terlalu terburu-buru dan bahkan Clay juga tidak mau memaksakan apa yang dia tidak bisa miliki. Yap.
Sedangkan itu dari Demon Kite dengan seorang Baras, si Dinosaurus masih kecil, retribution di sound point dari seorang Albert berhasil dipegang, tapi Demon Kite bisa di first blood kalau dia tidak mundur ke arah belakang, dan bahkan Mystic Field again dari Aqua yang berhasil menutup dari seorang Bibin. Oke, tapi Finn di area mid bersembunyi untuk langsung bisa melindungi juga pergerakannya ke arah Clay. Karena Clay pun melakukan pergerakan untuk bisa menghilangkan wave minion. Demon Kite menambah stack demi stack, memperbesar tubuhnya. Pasif Biga yang dimiliki harus dioptimalkan, tapi dua player dari Arkeosi tidak akan membiarkan dia bisa melakukan farmingan yang cukup nyaman, di mana Void Crystal yang dikeluarkan untuk kali ini, tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan langsung ke arah orange buff yang telah diambil oleh Demon Kite. Oke, tapi lihat di depan sana dari seorang Finn dan juga Clay, mereka tidak berhenti melakukan rotasi dan cukup berbahaya. Clay tidak boleh terlepaskan pandangannya karena Nuts is coming. Dan bahkan Nuts belum datang sudah berhasil di pick off. First blood di tangan dari tim Arash GPH atas seorang Finn kali ini. Conclusive blast-nya kali ya, yang Yap. mungkin gak di-expect karena balik lagi dengan charge. Conclusive blast itu magical damage, jadi di early game seperti biasa magical damage akan lebih unggul daripada physical damage. Dua game, ada first blood yang berhasil diambil oleh RGPA, ada flicker juga yang langsung dikeluarkan. Tapi buat teman-teman semua nih, grab food, grab mat bisa langsung kali gunakan, plus bisa langsung dapat juga diskon sampai dengan Rp20.000 atau ada kodenya di bawah, gas. Scan. Scan ya, langsung. Nah Jangan ini ketinggalan ya. dia. Pesan aja di GrabFood adanya nama turtle bakar manis tentunya, tapi kali ini bakal coba dibakar oleh seorang Demon Kite. Albert is coming. Nas memberikan sedikit pressure, tapi R7 di sana tidak mau tinggal diam. Albert mencoba untuk berdasar, retribution di sound point. Heavy spin. Demon Kite. Reward manipulation mencoba untuk menyelamatkan 1 poin tambah, tapi seorang Demon Kite berhasil ditumbang oleh seorang R7. Nas dikating. Albert menari dengan indah, berdasar dengan pedang di depan sana. Digocek-gocek karena imun yang diberitahukan oleh Profesor KB sebelum game ini mulai. Itu yang ditunjukin oleh seorang Albert. Dia lihat gak menari. Tarian pedang. Tarian pedang. Dance of Blade. Karena apa? Karena untuk Natsnya biar nggak kabur. Iya. Fokusnya at least dia 1 untuk 1 mindsetnya. Benar, dan lihat adu mekanik benar-benar terjadi di arah bottom lane karena Renard Apathy, Torrent Apathy Memory semuanya dikeluarkan sampai harus memaksa kedua belah pihak sepertinya gencatan senjata dulu. Ya. Mundur. Gencatan senjata dulu Pak, Benar. santuy dulu, reload lagi semuanya. Masih dalam posisi 8, lihat tadi hingga Torrent Apathy Memory pun berhasil semua, padahal stacknya juga udah penuh. Makanya 4 stack. 4 stack loh tadi. Untungnya damage-nya masih cukup sopan lah di awal-awal ini. Masih cukup Karena kalau udah sopan. late game itu damage-nya udah nggak sopan lagi untuk Minimal sekarang. Blade of Despair atau Legend Iya. Sword itu udah bakal bisa mukul mundur lah. Benar. Oke, tapi lihat di arah top lane R7 masih memenangkan dari segi level dan Level. juga EXP-nya. Bahkan dari R7 sendiri dia benar-benar objektif Itu tahu nggak? banget. Cosplay Ultimate. Oke, cosplay Heavy Spin. Cosplay Heavy Spin. Iya, itu namanya adalah panggung. Apa tuh? Panda bingung. Panda bingung karena lainnya udah clear. Habis itu objektif jungle-nya juga udah pada hilang. Gak bisa rotasi. Gak bisa rotasi. Karena wave-nya udah deket di tengah. Itu namanya Panther. Apa tuh? Panda muter. Panda muter. Aduh. Berapa? Itu namanya pangsing. Oh, pangsing apa tuh? Panda pusing. Aduh, saya panless. Panda speechless. Oke. Tapi kali ini kita lihat dari tim RC Hoshi berhasil memimpin 1000 gold lagi di awal-awal, dan bahkan Clay dia dengan enchantment talismannya bakal melakukan spamming dan dia bakal coba untuk R7. agak agresif. R7 is coming karena lihat apa? Karena Turtle udah sebentar lagi bakal muncul kalian off down. Lihat berhasil mendapatkan emo Venda Tatasaurus Soviet ditutup. Aqua light kiri kanan kena ACDC. Light tumbang double kill from Albert. RGPH kali ini gak bisa masuk lebih dalam lagi, tapi seperti biasa Eman berada di arah rumput dan lihat dia dengan weskernya bakal mengagetkan siapapun, dan ternyata Eman yang kaget. Oh, ada yang gelundung akhirnya untuk mundur. Eman pun dipaksa mundur, plus turtle-nya bisa diambil, tapi Finn tetap maju ke bagian depan, mendorong jauh Eman agar pergi dari area pertahanannya sendiri. Biar plating. Karena ada Skylar yang siap untuk langsung aja mengamankan ke arah Shieldar yang ada di area bottom lane dengan wave min yang udah hadir. Tapi Eman membawa rekan-rekannya, ada 2 player lagi di bagian belakang dengan ada 1 Guardian Bulwark menahan pula damage yang diberikan oleh Skylar, tapi pertempuran terjadi oleh Nuts dan juga R7 ada di area yang lain. Mereka semua masih menggaruk-garuk terhadap wave minion. Oke, dan bahkan pemain dari tim RGPS mereka coba untuk melakukan split push atas seorang Nas. Dan di top lane sana R7 lihat dengan emblemnya Profesor, silakan. Ya kalau buat sekarang emblemnya bakal lebih fokus ke arah tank, dan dia juga bakal lebih mengoptimalkan ke arah physical damage ya. Jadi otomatis bakal ketahan sedikit, dan untuk 1v1-nya bakal aman terlebih dahulu. Tapi kalau kita ngomongin soal Albert lagi ya, ini damage to monster dan juga cooldown retribution bakal lebih on point terlebih dahulu, apalagi soal ngomongin objective power. Duh, ini Finnya untung selamat loh. Tapi ada 1 lagi heavy spin selamat, udah semuanya. Gencatan senjata lagi.
Oke, tapi lihat di depan sana, flicker digunakan oleh seorang Light. R7 mencoba untuk menghindari yang dinamakan Detona, ya kan. Yang sangat bisa menghentikan pergerakan dia, bisa membuat Nuts dan bahkan di arah bottom lane. Dari Skylar melakukan plating sedikit demi sedikit. Eman udah punya Blade of Despair, ini harus diperhitungkan calculate damage dari seorang Skylar. Tapi lihat, dia butuh clear minion. Dia ingin teamfight di arah turtle nampaknya Profesor Nah, Kabi. sebenarnya Skylar kayaknya udah ngamanin Steel Like Plate, jadi armornya bakal aman dan Rennernya juga nggak bakal bisa menyakitkan tubuh dari Skylar. Nah, Gak semenyakitkan itu ya? Iya, nggak semenyakitkan itu. Tapi yang penting jaga posisi dari Skylar karena balik lagi di belakang sana ada Finn. Jadi covernya bakal lebih optimal dimainkan di dua arah, depan dan belakang untuk Finn-nya. Yap, karena Finn bisa dibilang coveringnya dalam tiap detik itu pasti akan bisa berjalan. Dia punya cooldown yang cepat pula, dan Wolf King yang minimal. Itu pun masih bisa memberikan efek slow dan juga efek backupan terhadap rekan-rekannya. Tapi Finn hampir aja ketahuan. Dan juga stack yang dimiliki oleh Detonas ataupun dari bar itu sendiri harus tetap dipertahankan sedikit lagi ya. Kan keabadannya langsung menurun, tapi Void Crystal pun memberikan efek slow terhadap tubuhnya. Dan Nuts yang masuk ke dalam rumputan di bagian belakang. R7 ya udah mulai hadir lagi, mencoba untuk maju ke bagian depan. Dengan Thunderclap yang dia miliki, siapa yang akan menjadi korbannya karena udah kestan pula untuk kali ini. Tapi kabur lagi, pergi ke arah yang lain. Untung dia nggak komit loh RRQ Yoshi. Kalau dia komit sebenarnya Nuts itu datang lebih cepat dibandingkan R7 kalau kalian sadar. Iya. Jadi mereka bisa tangkap dari Clay terlebih dahulu. At least kalau Clay-nya nggak ketangkap, dia banyak banget didapatkan. Heavy speed, Nomenon Blaze-nya kali di ke arah yang salah. Clay still survive, sprint dapatkan. Where going Light, no more flicker, nowhere to go. Mencoba dapetin satu buah poin again, double kill dari seorang Albert dan bahkan Nuts melihat celah kecil. At least tidaknya mencoba untuk dapetin satu buah turret tambahan dan bahkan Nuts berhasil mencuri satu turret dengan baik dan bahkan di sisi lain R7 nggak mau tinggal diam, ingin mengejar begitu. Masih ada headbutt, masih ada headbutt. Headbutt body slam, hey kejar dikit. Masih, oh my god, pas banget. Selamat dia. Sedikit lagi loh Nuts-nya bisa langsung ditumbangkan. Kalian pun masih bisa bergabung di MSC Live Carnival. Cari aja MSC 2022 dan di bawah ada satu lagi outer turret objektif yang dihancurkan. Pas banget gimana momentum untuk melipat gandakan dari bar HP Nuts-nya. Muncul tiba-tiba fighting spirit-nya lagi. Dan buat sekarang jadi harus reset terlebih dahulu. Tapi perbedaannya buat sekarang dengan gold leading 3K ke arah Kyoshi, bahkan mau 4K ya. Mereka benar-benar powerful banget dengan manfaatin ke arah objektif turtle. Lagi dan lagi 3 turtle diamankan dengan gratis. Tapi balik lagi mereka masih kurang dari teritorial yang sempat diambil oleh Nuts di bagian mid lane dan juga di arah bottom lane. Tapi dipertukarkan juga top lane dan juga mid lane. Hampir ya. Adil jadinya. Itu definisi dipaksa. Oke, tapi lihat dibuka. Informasi telah diberikan untuk Skylar bisa lebih masuk ke dalam lagi. Ada satu buah karpet dibuka oleh Main seorang agresif Clay. lagi. Agresif lagi tempo permainannya, tapi untungnya R7 menutup. Lihat di arah bottom lane. Eman, flicker telah digunakan, tapi ternyata flicker dari Pipin berhasil dihindari dengan sangat baik. Benar-benar satu tempo yang sangat baik dari Eman. Kalau dia tidak flicker di posisi tadi, dia sudah bisa dipastikan down ketika Lord muncul. Ya ya, apalagi momentumnya pas banget detikannya. Tapi Nuts lagi dan lagi, ini tugasnya dia sih untuk melakukan split push. Yap, ini kita lihat aja Nuts-nya apakah akan berhasil untuk kali ini karena masih ada R7 yang terus menjaganya pula. Tadi mungkin momennya belum berhasil untuk mendapatkan satu tersebut, tapi akankah dengan momen selanjutnya? Ada satu player lagi yang tumbang di area mid. Ada lagi pergerakan. Ternyata untuk Albertnya udah mulai colek langsung ke arah Lord. Dimana Lord untuk kali ini masih santai begitu aja. Dengan damage yang udah mulai masuk ke arah tubuhnya. Light di bagian belakang. Tapi ada Finn juga yang memberikan langsung backupan. Light yang mencoba untuk maju. Belum ada charge terlihat. Belum ada satu dash yang bisa langsung mematok. Dan juga membuat berhenti pergerakan pemain-pemain dari Ararkios. Bergetar nampaknya line of down ya Pak Pulung ya. Tapi di sisi lain ada Lord, Nomenon Blaze, maka coba di follow up with flicker. Berhasil mendapatkan Deden from Bogor. Heavy spin dikeluarkan, tapi ternyata objektif gaming dari seorang RGPS mereka masih mau lebih. Albert is coming. Retribution-nya diamankan oleh siapa? Tapi Eman save the day for RGPS. R7 kali ini tidak mau meninggalkan begitu saja. Albert terperangkap, flicker telah digunakan. Gak ada Daytona welcome. Nuts mencoba untuk membatasi pergerakan, tapi Albert terperangkap di stick build. R7 memancing satu buah Downing Light dan berhasil. Game satu momen lagi dipertontonkan oleh teman-teman dari RSG Filipin. Bagaimana cara mereka melakukan Nomenon Blaze setup. Iya, Light dari tadi ketangkep, flickernya kan digunakan. Kenapa? Untuk momen ini ternyata. Dia tungguin Nomenon Blaze setup di area bagian dalam rumput. Dan Clay menjadi korban pertama. Yang kita tahu teritorial dari real world manipulation. Itu yang diharapin. Dunia yang termanipulasinya ini tidak ada manipulasi atau tipuan-tipuan dari seorang Eve. Tidak ada tipu-tipu. Tapi kali ini kita lihat, jangan lupa untuk ikutin MSC Pass. Dan karena ini adalah hari terakhir untuk MSC dan dapatkan
skin serta emoji dan juga ada gravity. Tapi lihat Daytona, welcome to my channel. Waduh. Finn berhasil didapatkan. Ada charge depan sana dan bahkan I'm of Finn terhadap seorang Eman. Dawning Light again. Finn still survive right there. Membuat Albert balik ke keadaan reward manipulation. Demon Knight terperangkap di depan sana. Nggak boleh pulang. Tapi lihat Skylar di flicker dan masih selamat. Eman nomor flicker. Albert di depan sana. Nats akan untuk mouse. Tapi lihat damage yang diberikan terlalu tinggi dari seorang Nats. Kali ini mundur ke arah belakang. Nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Dan bahkan Albert berhasil mendapatkan satu no shutdown outplay. Albert hilang begitu saja di depan sana. Tershutdown. Sayang banget tadi, agak cukup memaksakan tapi ternyata langsung dibalaskan begitu aja. Tapi untuk sekarang like-nya mulai maju lagi ke depan banget. dengan Finn yang darahnya baru aja dia ini regen. Dia penuh. lagi. Padahal tadi itu kan ya, kita nggak menduga-duga Nats bener-bener masih punya Thunderclap. Dan itu langsung nge-stop pergerakan dari Albert yang dimana dia udah unggul banget. Tapi untuk sekarang gameplaynya mungkin akan loh, diubah. ini dia siapa lagi akan memberikan follow up damage karena dari Eman untuknya masih belum sempat untuk memberikan damage karena dari Clay hampir aja udah di depan. Itu udah deket banget. Itu kalau nggak diselamatin Skylar, Clay-nya tuh Iya. bisa wafat di depan situ loh. Pas Bahaya banget. Karena Sama balik lagi Profesor. dia belum punya yang namanya Brute Force. Apalagi untuk damage burst-nya Eman udah punya yang namanya Hunter Strike dan juga Malefic Roar. Jadi dua item ini udah nutup banget untuk penetration dan juga armor absorb yang tadi diamankan oleh Clay. Satu item lagi Divine Glaive itu dia yang nanti akan menjadi jawaban bagaimana dari sosok Demon Knight yang harus lebih berhati-hati walaupun dia udah punya satu antivirus. Tapi untuk magical damage-nya ini Clay adalah jawaban. Tinggal gimana posisinya dia yang benar-benar tidak tersentuh oleh Light. Light benar-benar harus dikunci pergerakannya di sini Pak Pulung. Oke Pak Pulung. Ini nampaknya benar-benar Land of Dawn benar-benar bergetar. Benar-benar bergoyang-goyang Pak Pulung. Nih sesaat lagi kita lihat aja apa yang akan membuat gempar ya. Momen seperti apa lagi akan membuat gempar Land of Dawn. Karena ini dia momennya Pak Pulung. Yap. Lord again. Enhance. Enhance. Dan bakal coba dipaksa oleh seorang Albert terlebih dahulu. Auraki Hoshi yang kali ini lagi-lagi memaksakan menuju ke arah Lord yang terhormat. Tapi ternyata di sisi sebaliknya ada GPS. Mereka tidak mau meninggalkan begitu saja R7 yang menjadi tolak punggung utama dari tim Auraki Hoshi yang membuat crowd control yang cukup tinggi. Bahkan Clay, ini agak cukup berbahaya. Clay menunjukkan badannya. Kenapa? Karena dari seorang Emma, Demon Knight berhasil ditapak tapi retribusi dari sound point dan seorang Albert tapi di belakang sana Clay tumbang. Kali bisa diselamatkan. Pipin, R7, mereka tidak boleh tumbang. Dua udah hilang dan memilih untuk mundur. Skylar, flicker ke arah belakang, Lens masih mau lebih dan bahkan di sini tidak ada terdapat memori dan Albert menutup pergerakan dari seorang Skylar. Albert, can you survive? Can you do it? But no! Oh my God! Bukan hal yang baik untuk tim Auraki Hoshi tapi Albert benar-benar menutup. Albert memberikan badannya untuk Skylar karena Skylar adalah peran penting di menit ke-13. Wah, counter setup lagi Pak Pulung. Aduh. Persis kayak yang dilakuin Auraki Hoshi di upper bracket. Mereka kasih Lordnya, tapi mereka Tapi incer mereka yang hero-nya. Yes, itu dia poinnya. Karena ketika Lord tadi udah digunakan, udah ada reward manipulation, udah ada heavy spin, udah ada turn upper memory. Semua source skill dikeluarkan hanya untuk mendapatkan satu Lord. Dan ketika Lordnya udah ditumbangkan, di counter setup pakai satu Numenon Blast. Tiga orang hilang loh. 3 orang. Aih. Tanpa adanya kontes sama Ini sekali. dingin banget sih pemain RGPS ini udah kayak robot pak. Kayak robot transformer. Ya benar gitu. Ya. Kayak robot transformer. Yang sekarang masih ada dan bisa kalian dapatkan di in-game dari Mobile Legends. Nggak dingin banget mainnya ini pemain-pemain dari RSGPS karena di bagian tengah. sakit. Vina coba lihat sakit banget. Damage macam apa itu ini langsung dihadirkan aja. Tapi sekarang Dawning Light-nya hampir aja bisa membuat Untung. Vina langsung gugur. Mereka berlima mundur teratur. Pemain dari Auraki Hoshi. Oh ini yang bisa gue lihat sih lagi-lagi nih poinnya yang harus didapatkan udah bukan Demon Knight lagi. Tapi Aqua lagi dan bersama dengan Eman. Atau harganya, Eman harganya udah naik banget. Kayak nih, tadi loh, Eman kena heavy spin, dia nggak punya flicker, otomatis dia bakal terpick off. Ini yang mungkin harus diperhatikan bagaimana targeting lagi dan lagi. Untuk sekarang bahkan damage deal-nya Eman nyusul ke arah Skylar. Padahal tadi Skylar owning banget untuk dealing damage-nya. Iya dia plantingan. Terus juga turretnya udah sampai ke base. Terus turn open memory yang tadi di area team fight, semuanya kena ya kan. Dia nutup si Eman sendiri itu juga dan lihat Dawning Light untuk cuma ngecek boost. Dapat Dan buat infonya kalian banyak semua banget. jangan lupa untuk bagikan seru momen kalian nobar bareng bersama kawan-kawan di Grand Final kali ini dengan hashtag WeAllNameSC. Jangan sampai lupa adik-adik. Pipin, Finn masih depan sana untuk mencoba untuk menutupi pergerakan RSGPS apa Pulung. Yep. Nih pemain dari RSGPS pun masih cukup sabar lagi. Mereka sekarang udah owning. Mereka sekarang yang menguasai jalan Masalahnya satu pertandingan. Pak Pulung. Apa itu? Ini job desk-nya Finn agak sedikit dilema menurut aku.
Nuts ngincernya kemana? Clay. Ya kan? Tapi Eman yang ngincer ke Skylar. Finn mau yang mana? Mau yang cover kemana? Skylar atau cover Clay buat team fight? Itu yang PR. Atau harus mengandalkan R7 juga kan. Tapi Iya. R7 pun berubah lagi job Makanya. desk-nya. Harus mengusir Atau mengunci. mengcover. Nah itu dia. Mengcover, mengusir, atau melakukan inisiasi. Nah, itu dia. itu lagi, balik lagi. Mereka ini sadar nggak? Di dalam rumput ada sesuatu yang tidak bergoyang. Tapi Oh, bukan di-cancel. berarti itu tidak berbahaya. Tapi sekarang, Eman Aimon Vengeance down. dia berhasil langsung mendapatkan langsung ke arah Eman. Di mana Eman langsung tumbang. Dan Albert mulai maju ke bagian depan dengan Desople. Shadow Assault semua dikeluarin. Finn yang mencoba untuk maju lagi. Tapi mereka pun mundur. Di mana Emannya udah gak ada lagi. Ini dia, R7 punya satu target doang kali ini. Tidak kebingungan untuk menutup Demon Knight atau Eman atau Aqua. Tapi Aqua lah target utama mereka kali ini. Namen Blast kali ini udah tercancel, tapi lihat ada konsil yang dikeluarkan. Dan bakal Demon Knight didapatkan. Mundur ke arah belakang. Holding like again. Mundur bakal coba ditutup pergerakan dari seorang Nas. Tercancel! Namen Blast-nya berhasil tercancel dengan ada knock up dari seorang Lord. Dan bahkan di sini dari tim RSGPH, mereka tidak memiliki Namen Blast. Mereka bakal coba memaksa tim fight. Demon Knight akan coba di Konsil. zoning out untuk melakukan retribusi dari seorang Albert di sound point. Skylar bakal coba ditutup. Immortality-nya masih ada dan bahkan masih coba untuk menyelamatkan temannya. Dan Nuts lari. Ada R7 memilih mundur ke arah belakang dan Lord diselamatkan oleh tim RRQOC. Oke. Selamat untuk kali di mana Skylar-nya pun dengan darah yang gak begitu banyak lagi masih aja bisa mundur ke belakang. Masih ada Dewi Fortuna hadir ke arah dirinya dan berhasil untuk kali ini. R7 menyelesaikan tugasnya dengan sangat amat baik ya kan, melakukan heavy spin, mengusir Demon Knight dari area teritorial Lord agar tidak ada adu kontes retribution dan chance agar Albert mengamankan retributionnya lebih on point. Apalagi sekarang dia udah punya Winter Truncheon. Jadi kalau seandainya nanti terlalu overdrive, otomatis Albertnya akan punya efek suppress untuk menyelamatkan Ini diri. dia momennya ya. Di kolom komen kita udah ada 708.000 orang berkumpul loh. Wow. Teman-teman semua kita harapkan coba spam dulu bendera merah putih ya teman-teman. Buset, Dimana rame mungkin ini nantinya akan memberikan semangat juga. Kita punya lore, kita siap untuk menabrak masuk juga ke dalam area pertahanan bikin oleh RSGPH. Lihat saja mereka semuanya berkumpul tepat di dalam area pertahanan yang mereka milikin. Belum bisa keluar karena udah langsung dikunciin aja dari luar oleh RRQOC. Oke, Lord bakal coba dipaksa. Downing Leg dikeluarkan, tapi kayaknya Lord kali ini tidak berhasil mendapatkan satu buah turret di arah bottom lane. Skylar bakal coba untuk memaksa memecahkan di arah bottom lane dan bahkan lihat R7 gantian, tapi ternyata ini akan menjadi satu buah turret yang mahal di arah bottom lane dan pecah begitu saja. Di arah top lane juga hampir tapi tetap almost. Dan di sisi selanjutnya tetap berhasil. Gila, minion too strong Atas everybody. dan bawah hancur sudah. Aha. Double advantage dimilikin oleh RRQOC untuk sekarang. Mereka berhasil mengantarkan super minion pula. Tapi Finn bisa menyisir terlebih dahulu. Siapakah yang akan lewat ke sini dan dialah yang akan bisa ditangkap oleh player-player ini. Tapi Light di dalam rumputan mereka bertemu dengan ketidaksengajaan lalu dipisahkan oleh keadaan. Mereka bertemu dengan tidak sengaja, dipisahkan karena ada yang lain yang lebih mapan. Bisa dibilang bertemu secara tidak sengaja, tapi pilihannya cuma dua ya kan. Untuk menatap masa lalu atau masa depan. Oke, tapi kita bakal reset ya, kembali teman-teman menuju ke arah purple buff yang dimiliki dari Oke. tim RSGPH. Oke, again Nuts bakal coba untuk nge-kating begitu saja, berada di garis depan. Retribution telah dikeluarkan. Demon Knight lagi dan lagi. Ini nggak tahu kenapa ya. Mereka tetap menutup Aqua. Mereka tetap tidak akan melepaskan Aqua Tiga satu. frontlinernya. Yes, ditutup 3 arah yang berbeda. Aha. Dan kalau misalnya mereka mencoba untuk nge-flank, emang tuh selalu standby dengan Weskernya. Iya. Jadi jarak dekatnya benar-benar ditutup dan ini benar-benar kayak ya kayak tadi aku bilang PR buat R7 dan juga buat Finn ya. Tapi balik lagi dengan kehadiran dari Immortal, apalagi Skylar sudah selesai dengan Demon Hunter Sword. Demon Knight pasti bakal dirontokin banget dengan kehadiran dari satu efek item tersebut. Dan ini akan mempermudah lagi bagi efektivitas pengambilan Lord yang sudah evolve di menit yang 19 kali ini. Nah loh, Lordnya belum ada pergerakan yang begitu optimal dilakukan oleh kedua tim. Tapi RRQOC perlahan udah mulai mencolek-colek juga. Masih ada sekitar 47.000 lagi HP yang dimiliki oleh Lord tersebut. Tapi Nuts bergerak perlahan tapi pasti mulai maju ke bagian depan. Lightnya belum ketahuan posisinya. Tapi R7 mundur ke bagian belakang. Terlihat sudah posisi dari Light. Tapi Light masih berhasil kabur dengan charge yang dia miliki. Lordnya dibawa mundur ke bagian bawah. Dilemparin lagi. Tapi R7 masih ada di bagian belakang. Finn-nya bertemu dengan dua orang. Ada dua setup lagi yang dilakukan oleh pemain dari RSGPH. Gila, jauh banget itu Aqua loh, mainnya di jauh banget tapi tertangkap. R7 dari belakang, heavy spin,
Eman didapatkan no follow up damage. R7 menang semua damage yang diberikan. Downhill menuju ke belakang. Dominant Blast, VP with Flicker. Dan Clay tidak boleh ditumbangi. Spray down telah dikeluarkan. R7 menuju ke belakang. Skylar terperangkap dari luar manipulation. Semaksimal mungkin dikeluarkan oleh seorang Clay. Tapi depan sana bro ditumbang. Satu hit terakhir tapi R7 tidak boleh memaksakan dirinya. Oh my god, counter set up again. Waduh, sayang banget dimana tidak ada follow up damage dan mereka pun sangat sulit. Bahkan untuk satu langkah ke depan aja. Ini sulit banget. Ini yang ditahan oleh RGP tapi di arah yang berbeda. Minion? Oh, ada Aqua. harus mundur. Downing Light-nya dikeluarkan dan mereka bisa mendapatkan Lord ini tanpa adanya kontes. Tapi di bagian belakang coba lihat Nas Gila, seorang diri pressure-nya. mencoba untuk langsung mundur. Ada 3 player dimiliki oleh Rakyoshi dan rekan-rekannya. Mulai hadir ada Heavy Speed tapi dibalaskan Oh, dengan di-cancel. 12 namun Flicker. masih Udah bisa flicker di-cancel itu. begitu. Tapi R7 mereka masih bisa menyelamatkan lagi rekan-rekannya dari masing-masing tim. Tapi itu setidaknya ada satu soft skill yang keluar dari seorang Light. Dan bahkan dari Natsu yang masih berhasil hidup di depan sana. Dan ini Lord yang sudah di-evolve dan Profesor replaynya silakan. Iya, kalau misalkan kita ngelihat replay ya, ini berarti akan lebih fokus kepada setup yang dilakukan oleh Light dengan satu Numenon Blast yang luar biasa di dalam rumput lagi dan lagi dengan counter setup play yang dilakukan. Itu heavy spin-nya udah dilakukan terlebih dahulu sama R7, jadi tidak ada cancellation lagi. Dan free hit banget bagi Eman mengincar ke arah Skylar yang immortalnya juga barusan pecah. Oke, dan bakal ini lihat Downing Light dibuka terus, di pop up terus. Rumputnya bener-bener Rumputnya nggak dikasih aman sama sekali untuk tim RRQ Wah. si Profesor item ya. 3 Guardian Helmet. Ini dipadukan dengan Toilet Armor, magical damage-nya udah on point banget, apalagi dengan Curse Helmet yang DPS, otomatis sekali tabrak dari Thunderclap. Wah, aku berharap yang targetingnya bukan Clay, karena ini bahaya buat Clay-nya. Ya, Clay bisa satu kali tumbang. Downing Light dikeluarkan begitu saja dari arah Waduh. belakang. Lihat damage-nya, terlalu sakit. Dan bahkan Skylar kali ini bersama dengan Alba dan kawan-kawan. Satu pecah, but it's okay. Baru hanya satu saja yang pecah di arah top lane. Masih bisa di reset. Masih ada super minion, tapi mereka aku yakin masih bisa bertahan. Karena dengan adanya satu buah high ground defensif dari seorang Deden from Bogor. Ini nampaknya masih mampu untuk mempertahankannya Profesor. Oke, ini R7 pun ada di bagian depan. R7 menjadi palang pintu utama, menjadi portal utama. Nuts belum mau mengeluarkan dirinya. Tetap Oke. bersembunyi terlebih dahulu aja, santai dulu Karena aja. Nats yang diincar bukan CR7. Clay, Brody. Udah itu dua orang itu. Kalau Finn masih mau dia. Iya, Finn masih mau, karena balik lagi. Finn itu kayak sosok apa ya, cover lah. Ya. Cover satu-satunya hitungannya, karena R7 yang dari tadi melakukan inisiasi. Buset nih Demon Knight-nya pede banget ya seorang Diro. Tapi teman-teman ya udah ready di bagian belakang loh. Teman gua dicolek sedikit aja. 4 lainnya akan langsung hadir. Bahkan dari orange buff-nya. Udah langsung dicolek-colek tapi orange buff-nya kembali ke reset. R7 tetap menjadi palang pintu utama agar rekan-rekannya pun bisa bergerak sedikit maju ke bagian depan. Di area belakang. Tepat berada di belakang dari R7 itu sendiri. R7 Itu gak dia. trigger sama sekali buat Pinter ngelakuin banget. heavy spin. Iya. Sama, gue juga Iya. pikir gitu. Dia tuh sengaja. Karena nanti kalau udah heavy spin bakal ditelan sama Ditelan rekan di Suara. fight. Ditelan di fight. Karena habis bisa itu. di cancel kalau ini kan, kalau heavy spin itu bisa di cancel sama efek suppress. Dan itu yang ditunggu sama Demon Knight tapi gak ke-trigger sama sekali. Trigger Sama-sama gak disiplin ke-trigger. yang bagus banget. Karena kalau misalkan Demon Knight duluan yang ultimate, ya R7 udah tinggal muter aja, Iya. ditabrak. Itu udah pasti ke-cancel. Sama-sama aja menunggu bagaimana siapa yang akan melakukan ultimate terlebih dahulu. Tapi di Wah, bawah untuk ini- Nuts-nya. Laning manajemennya bener-bener gak dikasih lepas sama sekali loh sama Yap. Nuts. Agak-agak sedikit PR nih karena Lordnya bakal muncul dalam waktu 5 detik lagi. Udah menit ke-24, Lord evolve. Ingat, 1 kali tumbang, 1 menit di sini Pak Bulung. Ini udah lama banget Pak, ini udah nyusun SKS baru juga udah boleh lu Pak. Baru. Tapi R7 sepertinya akan bertarung tidak. Karena Nuts-nya masih berfokus untuk bisa langsung menghancurkan karena wave minion dengan full item yang push sudah dong. terlihat. Ganti item langsung ke arah Radiant Armor. Yap. Dia langsung putar, dia ingin sustain ketika dia di team fight sama si Clay. Kalau dia tertangkap sendiri dia masih bisa hidup Prof. Aha. Oh, Tapi dari lihat belakang. dari belakang, flanking yang dilakukan, informasi harusnya telah diberikan. Di belakang ada satu orang Nuts, harusnya itu udah diberikan oleh seorang Brody. Yes, Nuts terlihat posisinya. Bahkan ditutup pergerakannya, tapi itu hanya distraction belaka. Langsung ada Thunderclap, Conceal telah dikeluarkan, spray down untuk membuka Conceal dimiliki, tapi R7 masih bertahan. Light masih ada flicker ke arah belakang. Downing Light untuk menutup semua permainan, tapi lihat masih bisa menghindari satu buah. Datana welcome to my channel, tapi R7 kali ini akankah bakal team fight, tapi Skylar Halo, berikan. Skylar. Bakal coba dipasang ke arah belakang, Heavy Spin, dan lihat Retribution dari Demon Knight. Berhasil mendapatkan satu buah Retribution terhadap Lord, tapi shutdown didapatkan. Sedangkan di arah belakang, again and again, 2 hilang, 72 detik. 70 detik, Finn gak boleh tumbang. Ini berbahaya, masih ada Nomenon Blast.
Oh my god, Albert terperangkap di depan sana bersama dengan kawan-kawan. Tapi Emon Vendat dikeluarkan. Flicker Aduh, sakit Emon banget. bantu Oh. dipasang. Downing line. Tersisa Albert dan juga Vin. Oh my god. Tuh kan sampai kejebur god. Oh my god, trainer apatinya connect Pak Pulung. Connect banget lah, ini coba lihat dengan dua player ini, mereka lah yang harus mempertahankan base-nya. Ada Lord di bagian atas, ada 5 ataupun 4 player yang memiliki loyal RGPA di mana mereka menunggu dari wave mid dan dari Alma Vandal langsung aja menarik aja ke arah beberapa player di bagian belakang. Tapi untuk Emannya. lagi berfokus dengan Wesker-nya. Kemenangan kedua untuk RSGPH. Oh my god. Game kedua benar-benar membuat Eman bersinar sekali. Aqua, Eman. Dua orang yang paling dicari di lane of down.